Terima kasih, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan calon Hakim Agung yang saya hormati. Ada beberapa hal yang memang ingin kami pertanyakan. Pertama yaitu bahwa kita tahu bahwa kondisi negara saat ini pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar, dan kita juga tahu bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan penertiban pajak, termasuk mengoptimalkan pendapatan pajak ini sehingga kepatuhan para wajib pajak menjadi penting dalam hal ini, sehingga ini juga terkait dengan penegakan hukum pajaknya. Itu di satu sisi. Namun di sisi lain kita mendengar bahwa ada indikasi-indikasi atau upaya-upaya dalam melakukan penghindaran pajak ataupun penyelundupan pajak, bahkan kekayaan yang dimiliki oleh sebagian orang atau oknum, baik itu oknum swasta maupun juga diindikasikan ada beberapa pejabat negara yang kemudian banyak kita kenal yang disebut dengan Panama Papers, kemudian ada Paradise Paper, ataupun juga ada beberapa paper lain termasuk Pandora Papers. Nah, dua ini adalah sangat berlawanan ketika kita melihat semangat negara untuk mengoptimalkan pajak, tapi di sisi lain ada fakta yang kita ketahui bersama adanya indikasi penyelundupan pajak ini. Nah, saya melihat bahwa calon hakim ini punya kompetensi yang cukup di bidang pajak, begitu, pengetahuan yang cukup. Saya ingin meminta pendapat Bapak terkait dengan kondisi Panama Paper, Paradise Paper, ataupun paper yang lain yang sementara ini hanya sekedar menjadi diskursus yang tidak ada ujungnya. Nah, bagaimana ini pendapat saudara calon hakim agung? Itu satu. Kedua, juga mohon maaf sebelum kedua ini juga terkait dengan transfer pricing juga menjadi persoalan di negara kita yang tidak selesai-selesai. Ini saya minta pendapatnya. Yang kedua adalah terkait dengan paper saudara, memang kita melihat bahwa eksekusi dari putusan pajak ini, tun pajak ini juga menjadi persoalan. Saya sepakat dengan apa yang saudara sampaikan di sini. Namun, gitu, melihat solusi yang saudara tawarkan adalah salah satunya untuk mengefektifkan putusan ini adalah menambah kewenangan maupun juga menambah lembaga eksekusi yang lain. Tapi jika melihat persoalan yang ada dan solusi yang Anda tawarkan, ini mungkin masih butuh waktu dan political will yang agak panjang begitu. Nah, Anda melihat ada persoalan, Anda melihat ketidakadilan di satu sisi, tapi di sisi lain juga harus disolusikan. Nah, jika saudara terpilih nanti sebagai hakim agung di bidang pajak ini, untuk menjembatani berdasarkan kewenangan yang ada pada Anda sebagai calon hakim, kira-kira ada terobosan lain nggak melalui putusan ataupun kewenangan saudara selain yang Anda tawarkan di dalam paper ini? Yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa menjadi calon hakim agung memang dibutuhkan integritas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan juga rekam jejak yang harus baik. Banyak orang berpandangan bahwa hakim ini wakil Tuhan di dunia, begitu. Nah, artinya apa? Jika melihat tujuan ataupun tanggung jawab hakim yang sedemikian besar, tentu kita harapkan bahwa hakim-hakim termasuk hakim agung ini juga merepresentasikan apa yang menjadi harapan kita semuanya ini. Nah, saya hanya ingin terkait dengan itu, terkait dengan integritas itu, saya ingin bertanya, jika ada indikasi ketidakwajaran yang kemudian ditemukan oleh sebuah institusi lembaga, apakah layak hakim agung untuk
mengemban tugas tanggung jawab ketika ada indikasi itu. Itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.